pasukan Kristus. 1. Mau sungguh-sungguh cinta Tuhan Yesus. 2. Mau melayani dan dipakai Tuhan Yesus. 3. Mau selalu dipenuhi Roh Kudus. 4. Mau berbuat baik dan benar. 5. Mau melakukan kehendak Tuhan di zaman now. Yuk kita sama-sama perkatakan ya. Aku generasi Yeremia. Kamu generasi Yeremia. Kita semua generasi Yeremia. Bye-bye. Shalom adik-adik. Apa kabar hari ini? Ajaib. Luar biasa baiknya. Yes, yes, yes. Oke. Siapa yang udah siap memuji menyembah Tuhan? Angkat tangannya. Belum semua nih. Siapa yang udah siap memuji menyembah Tuhan? Saya. Udah ya. Kalau udah siap harus fokus. Oke. Oke, sebelum kita menyembah Tuhan, kita doa dulu. Ayo, lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa. Ikutin kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Sebentar lagi kami akan memuji, menyembah nama-Mu. Berkati ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, bangkit diri, ayo bangkit diri. Kita mau memuji Tuhan. Oke. Gerakin badannya, gerakin badannya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sekali lagi ya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu. Melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu. Melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Masih semangat gak? Masih. Oke, kalau masih semangat kita lanjut ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku
persembahan. Oke, siapin persembahan. Siapin Persembahannya. Bagian di rumah bisa transfer ke rekening yang ada di bawah ini atau scan QR yang di atas sini. Selamat memberi. Oke. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu Tuhan. Kita di sini sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Sekarang kami ingin memberi Tuhan. Kiranya Engkau berkati Tuhan tangan-tangan yang memberi agar persembahan ini dapat memperluas kerajaan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan, hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan, hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Oke, siapa yang udah siap dengerin firman Tuhan? Iya. Udah siap belum dengerin firman Tuhan? Siap dong. Siap ya. Sebelum kita dengerin firman Tuhan, kita mau menyembah Tuhan dulu. Kita sungguh-sungguh ya sembah Tuhannya ya. Angkat tangannya, ya, tutup matanya. Kalau ada yang nggak tahu gini ya? bisa lihat ya di sana. Ini ya? Ya. Bukan dengan barang fana, Kau membayar dosaku. Dengan darah yang mahal,
Terima kasih Bapak atas berkat-Mu. Hari ini Bapak kami sudah memuji, menyembah-Mu. Sebentar lagi kami akan memberitakan firman-Mu. Engkau berkati Bapak, kakak yang akan memberitakan firman-Mu, dan kami yang mendengarkan agar kami dapat fokus dan dapat mengerti firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Apa kabarnya? Dahsyat, ajaib, luar biasa baiknya. Yes. Hebat adik-adik, masih semangat ya. Yang di rumah juga masih semangat ya. Nah, sekarang ini Kaniko mau bawain cerita tentang Nabi Elia dan Raja Ahab. Raja Ahab itu raja Israel. Nah, jadi pada suatu hari Raja Ahab itu dia sebagai raja di kerajaan Israel, dan Raja Ahab ini sudah menjadi raja selama 20 tahun. Tetapi Raja Ahab ini dan istrinya yang bernama Isabel, dia itu mendirikan mesbah dan ada juga kuil Baal. Ayo adik-adik, ada yang tahu nggak kuil Baal itu apa? Nggak tahu? Yang di rumah tahu nggak adik-adik? Nah, kuil Baal itu kuil buat nyembah dewa-dewa palsu. Jadi Baal itu dia itu dewa-dewa palsu. Nah, si Raja Ahab ini dia itu nyembah si dewa Baal ini. Nah, dan juga Raja Ahab ini itu menyuruh semua bangsa Israel untuk menyembah si dewa Baal ini, sampai didiriin patung Asyera tuh. Jadi orang-orang Israel semua nyembah tuh, dia nyembah patung itu. Jadi kalau ada turun hujan, embun segala macam, itu katanya atas dari dewa Baal. Nah, tetapi Tuhan Yesus yang melihat itu, Tuhan Yesus tuh merasa sedih karena Raja Baal, terus bangsa Israel semuanya itu malah menyembah Baal, menyembah dewa palsu, bukan menyembah Tuhan Yesus. Akhirnya Tuhan Yesus ini memerintahkan kepada Elia untuk mengunjungi Raja Ahab. Nah, setelah Elia tiba, Elia langsung bertemu dengan Raja Ahab, dan Elia pun berkata, "Demi Allahku yang hidup, Allah yang kulayani Raja Israel, maka kerajaan Israel ini tidak akan turun hujan dan tidak akan mendapatkan panen alias kekeringan." Seperti itu. Nah, setelah Elia sudah info ke Raja Ahab bahwa tidak akan turun hujan, nggak akan panen, dan juga akan kekeringan, lalu Elia pun keluar dari kerajaan itu, dan Tuhan pun memerintahkan Elia untuk pergi ke sungai Kerit. Nah, di dekat situ Tuhan sudah info nih ke Elia, udah ngasih tahu kalau di sana nanti engkau bisa minum dari sungai Kerit, dan juga nanti ada burung-burung gagak yang sudah kuperintahkan untuk memberimu makan. Jadi Tuhan ini menjamin keselamatan Elia, bahwa pada saat kerajaan Israel ini mengalami kekeringan dan gak ada hujan, tapi Tuhan ini tetap menyediakan makanan dan minuman buat Elia, seperti itu. Nah, setelah 3 tahun nih adik-adik, 3 tahun kerajaan Israel ini mengalami kekeringan, gak turun hujan, berarti kan gak ada panen tuh. Pohon-pohon juga pada kering, rumput-rumput pada nggak tumbuh. Akhirnya Raja Ahab ini bingung nih, karena kuda-kudanya itu kan dia punya kuda-kuda ya, punya banyak kuda, nah itu harus diberi makan. Nah, akhirnya dia menyuruh ajudannya untuk coba deh cari di sekitar tanah kita masih ada nggak rumput-rumput nih, masih ada nggak yang masih tersedia untuk kuda-kuda kita makan. Nah, pada saat si ajudannya ini mencari, dia bertemu dengan Elia. Dia bertemu sama Elia, dan terus Elia itu menyuruh ajudannya ini untuk beritahukan kepada Raja Ahab bahwa Elia ini mau ketemu nih sama Raja Ahab gitu, dan Elia akan tunggu di sini. Akhirnya ajudan pun pergi, terus dia kasih tahu nih ke Raja Ahab bahwa aku menemukan Elia gitu. Lalu Raja Ahab pun langsung nyamperin tuh Elia. Dia kesel karena
karena perkataan Elia, jadi dia pun menuduh bahwa ini gara-gara kamu nih Elia, kita nggak ada turun hujan, kita kekeringan, kita nggak ada panen. Tapi Elia pun menjawab, ini bukan kesalahanku, melainkan kesalahanmu sendiri, karena engkau tidak patuh terhadap Allah, malah menyembah dewa Baal. Lalu Elia pun juga nyuruh Raja Ahab, nyuruh semua bangsa Israel dan nabi-nabi Baal untuk datang ke Bukit Karmel, kumpulin tuh semua. Setelah itu Nabi Elia ini dia mau nantangin nih semua nabi-nabi Baal itu untuk membuktikan siapa ya Tuhan yang asli, siapa lah yang asli. Dan Elia pun berkata, kalau misalkan Baal ini bisa nurunin api, maka ikutilah dia. Jadi dia ngomong untuk kepada Israel. Tapi kalau misalkan Allah yang akan memberikan api, nyalain api, maka patutlah sama Allah, ikutilah Allah, seperti itu. Nah, setelah itu nabi-nabi Baal itu sekitar ada 400 orang. Mereka tuh berkumpul di suatu persembahan. Jadi ada satu persembahan. Nah, satu persembahannya ini tuh kalau mereka bisa nyiptain api, berarti Allah itu benar, Baal itu benar adalah Allah gitu. Nah, makanya nabi-nabi Baal ini dia bersorak-sorai tuh, minta tolong kepada dewa Baal untuk nyiptain api, turunlah api dewa, turunlah api, ayo nyalakan api segala macam. Tapi apinya tuh nggak nyala-nyala. Sampai Elia pun ngomong, coba panggil lagi yang lebih keras, mungkin dewa Baalnya lagi tidur atau nggak kedengeran suaranya gitu. Akhirnya setelah beberapa lama ya nabi-nabinya itu udah manggil buat turunin api, akhirnya api itu nggak turun, nggak nyala. Nah, lalu tibalah waktunya Nabi Elia. Elia ini berdoa minta sama Tuhan buat turunin api. Tapi sebelum turunin api, Elia itu dia nyuruh membasahi persembahannya. Jadi persembahannya itu dikasih air. Nah, adik-adik coba bayangin kalau persembahan atau benda yang dikasih air terus dikasih api, kira-kira api nyala nggak? Nggak nyala kan? Nah, tapi setelah dikasih air, persembahannya udah basah, Elia berdoa kepada Tuhan, minta tolong supaya berikan api, supaya apinya bisa nyala ke persembahannya. Lalu setelah Elia berdoa, tiba-tiba api itu datang. Push! Langsung tuh persembahannya tuh nyala tuh adik-adik. Tuh, persembahannya nyala, apinya tuh gede sampai persembahannya habis. Nah, di saat itu semua pada kaget dong, Nabi Elia, Raja Ahab, semua bangsa Israel tuh kaget. Dan setelah itu akhirnya mereka jadi percaya, oh ternyata Tuhan Allah itu yang asli, bukan dewa Baal. Nah, akhirnya mereka semua bertobat dan tidak lagi menyembah dewa Baal, dan mereka akhirnya menyembah Tuhan Allah karena mereka sudah melihat sendiri kalau Tuhan itu bisa menciptakan api, bisa ngasih api ke persembahan itu walaupun persembahannya udah dibasahin sama air. Jadi pesan buat adik-adik juga jangan takut, adik-adik selalu percaya juga sama Tuhan Yesus, karena bagi Tuhan Yesus itu nggak ada yang mustahil gitu. Oke adik-adik, sekian firman Tuhannya. Sebelum kita tutup, nanti kita mau baca ayat hafalan dulu ya. Yuk kita baca yuk sama-sama yuk. Ayat hafalannya yuk. 1, 2, 3. Mazmur 145 ayat 3. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji. Oke, yuk adik-adik, sebelum nanti kita ayat hafalan satu-satu, kita mau berdoa dulu ya. Kita mau tutup ibadah ini ya. Ayo berdoa dulu. Yuk berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah mendengarkan firman-Mu. Berkatilah adik-adik yang telah mendengarkan firman-Mu, supaya adik-adik kami bisa lebih percaya, lebih patuh terhadap Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Sekarang kami ingin berpisah satu sama lain. Tuhan berkati juga orang tua yang akan mendampingi nanti anak-anaknya. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu untuk hari ini. Kami sudah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk bangsa kami ya Tuhan, bangsa Indonesia. Kiranya Engkau selalu mendampingi, selalu memimpin, dan Engkau selalu pakai hamba-hamba-Mu ya Tuhan.
supaya bisa menjadikan negara ini bisa menjadi lebih damai, sejahtera, dan lebih maju lagi ya Tuhan. Berkatilah juga para pemimpin-pemimpin kami yang sekarang maupun yang nanti akan dilantik sebagai pemimpin yang baru ya Tuhan. Kiranya Kau pakai ya Tuhan supaya bisa untuk memajukan bangsa Indonesia ini dalam penyataan-Mu. Kami juga ingin berdoa ya Tuhan untuk gereja kami ini, untuk gereja GBI Tanah Abang ya Tuhan. Kau berkati ya Tuhan setiap hamba-hamba yang memimpin, setiap pelayan-pelayan yang melayani umat maupun melayani anak-anak ya Tuhan. Kau berkati juga untuk kakak sekolah minggu dan juga untuk Ero dan juga untuk pelayan-pelayan di ibadah umum. Kau berkati semua, Kau pakai semua ya Tuhan. Kiranya mereka dapat memberikan yang terbaik sesuai dengan keinginan-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk anak-anak yang mengikuti ibadah sekolah minggu ya Tuhan, maupun yang tidak mengikuti, yang ada di rumah yang sedang menonton. Kami ingin berdoa ya Tuhan, Kau berkati setiap mereka ya Tuhan. Kau berikan kesehatan ya Tuhan, Kau berikan semangat ya Tuhan, Kau berikan kekuatan untuk menjalani aktivitas sehari-hari ya Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk kepada orang tua anak murid sekolah minggu ya Tuhan. Kiranya Kau juga berikan kesehatan ya Tuhan, Kau berikan kekuatan untuk bisa memberikan pengajaran-Mu ya Tuhan terhadap mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah berdoa dan kami ingin berdoa untuk berkat ya Tuhan. Mari anak-anak kita angkat kedua tangan kita mohon berkat Tuhan, semoga damai sejahtera senantiasa melindungi kita dan memberkati kita sampai kehidupan kita yang kekal. Adik-adik yang sudah menerima berkat sama-sama katakan amin. Tidak.